Selamat datang di MNB Channel. Dan ini adalah video pertama gua nge-review film. Oh ya guys, video ini full spoiler. Jadi saran gua mending langsung tonton aja filmnya. Lebih seru daripada nonton reviewnya. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gua bisa dapat duit dari YouTube untuk makan. Sekian dan terima kasih. I've become so Di video ini gua akan nge-review film Boy Seven yang mana teman gua sendiri nih yang main, si David Cross. Yaelah David, lu perasaan dulu main bola sama gua, sekarang udah jadi pemain film aja. Dan juga dibintangi sama Emil Schule. Ya sih sebenarnya kayak bintang gua ya waktu kecil. Sekarang malah jadi pemain film juga. Oh ya guys, cerita ini alurnya maju mundur ya. Jadi gua saranin mendingan nonton aja lah daripada nonton reviewnya ya. Di awal film memperlihatkan Sam yang diperankan sama David Cross terbangun tidur di kereta api dan seseolah kebingungan. Nah, ketika itu juga dia melihat seseorang wanita yang bernama Lara yang diperankan sama Emilia Schule ini guys. Dan tiba-tiba si Sam mimisan. Lalu si Lara memberikan sesuatu, yaitu berupa tas milik Sam. Dan ketika kereta berhenti, si Sam gak bisa nunjukin KTP-nya. Dan dia juga lupa ingatan guys. Terus terjadilah kejar-kejaran di stasiun kereta api tersebut. Dia pun berhasil kabur dari kejaran polisi dan diselamatkan oleh Lara. Scan pun berpindah ke rumah Lara. Oh ya guys, si Sam ini ternyata lupa ingatan. Walaupun dia lagi nonton berita di TV tentang dirinya, dia juga lupa ingatan. Scan pun berlanjut ke sebuah restoran. Pas dia sampai restoran, seseorang pelayan memberikan sebuah buku. Dan si Sam pun membaca buku tersebut, yang dimana buku tersebut berisi tentang dirinya dan nantinya akan memulihkan ingatannya si Sam tuh guys. Scan berpindah nih saat Sam lagi ngobrol sama gadis-gadis, yang mana mereka sedang cerita satu sama lain kalau mereka dicek setiap 30 menit oleh ibunya. Dan si Sam pun menyarankan gadis-gadis itu untuk memiliki 2 handphone, yang dimana nanti mereka akan luasa melakukan apapun tanpa diawasi ibu mereka dengan menggunakan handphone satu lagi. Dan si Sam malah dianggap aneh oleh gadis-gadis tersebut. Scan pun berpindah ke restoran yang tadi guys, yang mana seluruh istri restoran sedang menonton berita tentang sebuah teror. Nah, ternyata Sam sebagai kelompok dari bagian The Massa, yang mana kelompok tersebut melakukan pembunuhan terhadap kepala polisi setempat. Dan kemudian Sam dikejar oleh polisi yang ternyata sudah ada di restoran itu. Nah, sekian berpindah lagi nih guys. Waktu Sam lagi duduk santuy sambil main laptop, tiba-tiba temen Sam yang cewek datang buat ngajak kenalan ketemu sama temen-temennya, yang mana merupakan kelompok hacker yang berusaha meretas situs keamanan guys. Sialnya, si Sam dijebak dan tertangkap oleh kepolisian. Singkat cerita, si Sam pun diinterogasi oleh kepala kepolisian setempat guys. Nantinya Sam ditawari pekerjaan yang akan digunakan untuk membantu negara tersebut guys.
Scan pun berpindah ketika Sam diantar ke akademi, tepat Sam di tempat yang dimana di akademi mereka semua menggunakan angka, tidak nama. Di akademi, Sam mendapatkan kawan satu kamar yang bernama Louis yang menggunakan nomor 11 dan Sam nomor 7. Sam pun diberikan tantangan oleh pelatihnya untuk memecahkan kode pertahanan laptop pelatihnya dia guys. Dan ternyata Sam gagal menghapus data pelatihnya, malah data milik Sam yang terhapus. Scan berpindah waktu Sam lagi jogging rame-rame sama temannya. Nah, di sini ternyata si Sam lari paling belakang. Dia berusaha kabur dari akademi dan hasilnya malah gagal. Ternyata dia nggak sendirian, Lara juga berusaha kabur dan gagal juga. Lalu Sam sama Lara kembali ke kelompok mereka. Nah, sialnya mereka ketahuan sama pelatihnya nih guys. Scan berpindah waktu lagi sarapan pagi. Nah, Sam pun duduk berdua sama Lara dan mereka merencanakan untuk kabur lagi dengan cara membuat keributan. Dan ketika ribut, si Sam akan mengambil gelas milik pelatihnya yang ada sidik jarinya. Mengetahui hal tersebut, si Louis pun membantunya. Ketika Lara sedang membuat ribut, lalu Louis mengambil gelas punya pelatihnya tersebut. Si Sam pun berusaha duplikasi sidik jari pelatihnya dengan cara yang dapat dari internet di kamar tidurnya. Singkat cerita, si Sam pun lagi duduk berdua nih sama Lara dan dengerin lagu. Dan tiba-tiba mereka pun akhirnya Sam udah inget nih sama Lara. Dia coba mengajak si Lara ciuman lagi nih. Pasti kalian mikir ceritanya bakal lanjut kan? Dan ternyata adegan tadi adalah ingatan yang ditulis Sam di buku yang diberikan pelayan restoran di awal cerita. Cerita pun berlanjut. Nah, di sini si Sam sama Louis berusaha kabur pas malam hari. Mereka berdua memasuki ruang operasi dan kemudian menemukan sebuah mayat. Sam pun lalu mencoba mencari data tentang mayat tersebut. Dan ternyata mayat itu akan dipasangi chip nantinya. Scan pun berpindah. Sam sama Louis melihat si Lara disuruh madami rokok yang dihidupkan oleh pelatihnya di tangannya. Dan si Lara ini kayak robot ya guys, dia nurut apa yang diperintah sama pelatihnya. Sam sama Louis pun kembali lagi ke kamar mayat. Nah, di sini si Sam mencoba mematikan semua chip yang akan dipasang ke siswa-siswa yang ada di akademi tersebut. Dan ternyata si Sam gagal. Nah, sebelum keluar kamar, Sam ngambil chip punya dia yang nomor 7, lalu ditukar sama yang palsu. Pagi harinya, waktu Sam lagi makan, dia didatangi sama pelatihnya guys. Dan mereka ngobrol berdua, lalu tiba-tiba si Sam disuntik dan tidak sadarkan diri. Singkat cerita, si Sam pun dioperasi dan dipasang chip di otaknya. Setelah Sam dioperasi, dia berubah menjadi pendiam. Dan waktu lagi latihan sama pelatihnya, kemudian pelatihnya pergi. Lalu di saat pelatihnya pergi, nah si Sam ini mengambil kesempatan dan kesempitan guys, yaitu mengambil flash drive milik pelatihnya tersebut. Sam dan teman-temannya dipanggil sama pelatihnya guys, lalu diinterogasi tentang hilangnya flash drive milik pelatih si Sam. Lalu Sam pun melakukan apa yang dilakukan Lara, yaitu mematikan rokok dari pelatihnya di lengannya. Scan pun berpindah ke rumah Lara. Nah, di sini si Sam mencoba ngeluarin chip yang ada di kepalanya dengan cara nekat, yaitu dengan menggunakan pisau guys. Cerita pun berlanjut saat mereka akan melaksanakan pembunuhan kepada kepala kepolisian setempat guys. Dan si Sam dijadikan umpan sama pelatihnya untuk mengangkat tangan
agar terekam sama CCTV dan menjadi tersangka. Akhirnya Sam pun sadar dari pingsannya dan pergi ke stasiun kereta api untuk mencari sesuatu, yaitu flash drive yang diambil beberapa waktu yang lalu. Lara pun menodongkan pistol, dan ternyata selama ini Sam dimanfaatkan sama Lara untuk mencari flash drive tersebut. Dan datanglah pelatihnya. Ken berpindah saat Sam sedang diinterogasi. Nah, di tengah interogasi, pelatihnya pun membuka flash drive tersebut, guys. Tiba-tiba ribuan email terkirim. Nah, pengirimnya ini Sam dan dikirimkan ke semua orang di negara tersebut. Dan hasilnya rahasia pun bocor. Lara berusaha membunuh Sam, namun Sam berhasil mengatasinya dengan memberikan ciuman kepada Lara. Dan Lara pun sadar. Sam dan Lara pun berkelahi dengan pelatihnya. Saat berkelahi, Louis pun datang untuk membantu pelatihnya. Nah, kesalahan pun terjadi di si Louis. Si Louis malah menghancurkan server, yang mana server tersebut untuk mengendalikan mereka semua yang sudah dipasang chip. Lalu Louis pun sadar dan Sam membunuh pelatihnya. Film pun berakhir saat Sam, Lara, dan Louis akan pergi. Menurut gua, film ini keren banget. Alur ceritanya yang maju mundur, jadi menambah keseruan tersendiri, guys. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar gua bisa makan. Sekian dan terima kasih.